Kepala desa ingin menjabat sampai 27 tahun, meminta anggaran desa naik 5 kali lipat. Saya benar-benar gak habis pikir. Apakah ini benar-benar aspirasi dari masyarakat atau semua ini hanya untuk kepentingan mereka saja? Saya ucapkan selamat datang di Naratalk, sebuah konten react berita sebagai bahan diskusi antara kita. Saya kira kemarin yang bakar-bakar ban di depannya gedung DPR, lempar-lemparan botol aqua, itu anak-anak urakan kayak saya gini loh saya kira. Ya anak-anak STM yang mau tawuran. Ternyata bukan, Pak. Ternyata kepala desa yang demo sampai ricuh seperti itu. Tuntutannya salah satunya menurut saya sangat-sangat nggak logis. Mereka ingin menjabat sampai 27 tahun. Apakah ini benar-benar aspirasi dari rakyat? Atau ini adalah masalah yang ada di desa? Atau jangan-jangan semua yang mereka tuntut adalah untuk kepentingan mereka sendiri, bahkan untuk kepentingan keluarga mereka sendiri? Kok bisa kepala desa, leader, pemimpin, panutan, demonya gak kalah sama orang-orang kampungan? Leader loh Anda itu. Setelah perwakilan anggota dewan demonya sampai lempar-lemparan, sampai ngambek kalau tidak direalisasikan apa yang jadi tuntutannya, nggak mau mensukseskan pemilu di desa. Kok bisa? Terus tuntutannya menurut saya juga tidak mewakili masyarakat desa. Ini kan kepala desa nih, bukan lurah ini ya, kepala desa ini. Rata-rata kan Anda ada di desa. Saya kira tuntutan Anda itu adalah untuk mensejahterakan petani, mensejahterakan nelayan. Tuntutannya untuk itu. Ternyata tuntutannya untuk penambahan jabatan 27 tahun, 9 tahun kali 3. Kok bisa? Dulu saja udah 5 tahun kali 2 dinaikin, 6 tahun kali 3, 18 tahun. Sekarang minta dirubah lagi, 9 tahun kali 2 atau kali 3 sampai 27 tahun. Apa bedanya Anda dengan Orde Baru, Pak? Pemilihan itu hanya sebagai kontrol kita masyarakat kepada Anda. Kalau kinerja Anda bagus, kalau kinerja Anda memang benar-benar berdampak pada masyarakat, pemilihan selanjutnya tanpa Anda minta, pasti masyarakat yang meminta. Tapi kalau kerja Anda ya nggak bisa saya sebutkan lah ya, kalau kerja Anda kurang optimal, ya Anda akan effort lebih untuk minta dipilih lagi. Alasannya kalau masih cuma 6 tahun, pembangunan di desa belum optimal karena habis pemilihan masyarakat itu panas, berantem sama tetangganya sendiri masalah pemilihan kepala desa. Bukannya itu yang buat Anda. Coba, kalau politik uang itu disetarakan dengan narkoba dan Anda, para kepala desa, nggak boleh ngeluarin uang, ya mungkin nggak akan bentrok. Even bentrok, di desa itu apa ya, psikologi atau sosialnya tuh unik. Semarah-marahnya dengan kepala desa, kalau udah didatangi oleh kepala desa, udah cooling down. Atau jangan-jangan Anda memang nggak mau turun ke jalan atau turun ke masyarakat. Alasan kalau 6 tahun kurang untuk mengoptimalkan pembangunan menurut saya bukan alasan yang bijak gitu loh. Ya memang ketika election kepala desa, pilkades itu biasanya agak panas. Tapi setelah siapapun yang jadi, Anda yang terpilih merangkul lawan Anda, ya comeback lagi. Toh faktanya ketika pilkades selesai, mantan yang nggak jadi ini, calon yang nggak jadi ini sudah nggak mau negur, apalagi yang jadi kadang-kadang juga kayak mengisolasi yang jadi sehingga para pendukungnya nggak bisa bersatu. Rekonsiliasi Anda kan di desa yang kurang sehingga pembangunan menjadi lambat. Terus minta sampai 27 tahun itu ya apa? Nanti dikabulkan 27 tahun, pemilu tahun depan lagi, demo lagi, minta seumur hidup kayak kepala kampung. Kita belajar demokrasi dari hal terbawah, Pak. Kalau kita dengan pemerintahan desa, itu masyarakat bisa benar-benar bisa langsung mengontrol. Kalau ada sesuatu yang menurut masyarakat nggak benar, bisa langsung dikontrol gitu loh. Saya malah mendukung kembalikan lagi aja di 5 tahun saja. Para anggota dewan, pemerintahan pusat, nggak usah takut. Toh ketika kepala desa ngambek dan nggak mau mensukseskan pemilu misalnya, masyarakat masih mau kok.
Masyarakat masih mau. Fungsi kepala desa itu salah satunya juga administrasi. Sebagai pamong, sebagai orang tuanya di desa. Kalau mereka sudah sangat muluk-muluk, minta apa tuntutannya? Salah satunya, minta tambahan jabatan, minta tambahan masa jabatan sampai 9 tahun atau bisa dipilih sampai 3 kali. Terus minta tunjangan A, B, C, D. Katanya pengabdian. Terus apa? Dibuat ini sebagai aji mumpung. Dibuat ini sebagai lahan untuk mencari uang gitu kah? Negara kita tuh sedang tidak baik-baik saja loh. Negara kita tuh sedang punya hajat. Pertama, pemilu. Kedua, hilirisasi. Modal untuk hilirisasi itu banyak banget. Ketiga, IKN. Mbok ya tahu diri gitu loh. Kalau anggaran desa dinaikkan sampai 10% dari APBN, yaitu berapa? 300 triliun. Terus kita setiap tahun hutang berapa lagi? Nanti kalau chaos, apa dampaknya? Saya benar-benar nggak habis pikir apa yang sedang dilakukan oleh kepala desa. Sangat memalukan. Kecuali Pak, kalau masyarakat yang meminta, masyarakat yang berdemo, itu kan masih keren. Ini kepala desa sendiri meminta, terus demonya juga nggak elegan, nggak ada bedanya sama rakyat. Masih lempar-lemparan, masih bakar-bakaran, dorong-dorongan. Ini leader semua kah Anda? Mungkin dari video ini ada yang sakit hati mungkin, tapi ya ini aspirasi. Di saat kita pusing-pusingnya bagaimana bisa menyeimbangkan antara pengeluaran dan pemasukan negara, ini tiba-tiba ada kepala desa seluruh Indonesia minta tambahan masa jabatan, minta tambahan tunjangan, minta anggaran ditambahkan. Terus tuntutan Anda juga sedikit kampungan. Ketika nggak direalisasikan, Anda ngambek, nggak ingin mensukseskan pemilu. What the hell? Apa ini, kayak anak kecil yang nggak dibeliin permen, Mbak? Apakah benar Anda nggak sejahtera? Terus bagaimana ini kabar kemarin kepala desa yang nyawer sampai ratusan juta di LC? Kalau dieksekusi, kalau direalisasi, anggaran dana desa sampai 5 miliar. Anda ingin operasional kepala desa 5% dari dana desa. 250 juta. Saya benar-benar nggak habis pikir. Di desa, kepala desa itu sumber pendapatannya salah satunya ya. Aset desa atau bengkok itu sudah lebih dari cukup kalau memang Anda niat pengabdian loh Pak. Enggak cukup, kurang. Belum kita kondangan di masyarakat, belum kita pemilu kades yang membutuhkan modal besar. Itu kan yang Anda mau. Toh ketika Anda nggak mencalonkan juga masih banyak orang yang mau. Masalah kondangan, biasanya kepala desa harus kondangan kepada seluruh rakyatnya. Diubah aja tuh kebiasaannya. Cuma kalau meminta 27 tahun, kontrol kita sebagai masyarakat untuk menjaga demokrasi tetap berjalan itu ya apa? Edukasi apa wahai pemimpin desa seluruh Indonesia yang ingin kalian berikan kepada masyarakat gitu? Apa? Belum lagi kalian meminta tunjangan purna tugas, ingin kayak pensiunan begitu kah? Maksudku gini loh. Kalian kan adalah sebagian dari pemerintahan negara Republik Indonesia. Terus di saat benar-benar kurang anggaran nih, sampai 500 triliun per tahun. Ini para kepala desa, para perangkat, para ASN, PNS yang terhormat semua gak berpikir kah? Bagaimana caranya kita bisa menghemat, pemerintahan terus tetap berjalan, tapi kita penghematan supaya kita balance gitu loh antara pengeluaran dan pemasukan. Cuma nuntut aja. Subsidi-subsidi yang dikasihkan kepada seluruh masyarakat miskin itu gak lebih dari 500 triliun. Terus dana operasional yang digunakan untuk ngejalanin roda pemerintahan yang dimana orangnya gak lebih dari 7 juta. Itu hampir 500 triliun gitu loh. Kok ini masih ingin nambah, minta tunjangan inilah, minta tunjangan itulah.
tambahan dana desa lah. Terus minta jabatan 27 tahun. Seolah-olah masyarakat disajikan aji mumpung kalian semua gitu loh. Coba kalian semua nih, pemerintahan dari entah dari desa, camat, kabupaten, provinsi, ASN semua. Seolah-olah kalian kasihan gitu coba ada negara walaupun itu cuma acting misalkan. Bagaimana ya APBN ini terus membengkak? Apakah gaji kita dibayar separuh saja ya? Jadi kita masyarakat kepada kalian tuh benar-benar respect dan hormat. Bukan aji mumpung seperti ini, mumpung-mumpung ada pemilu, cepet-cepet kalau bisa direalisasikan undang-undang desanya. Kalau nggak direalisasikan ngambek, what the hell? Bagaimana kita bisa menghargai Anda di desa saat Anda hanya menyuarakan aspirasi Anda pribadi yang mengatasnamakan kami masyarakat desa? Teman-teman semua, kita harus ke awal masalah ini. Kalau sampai tuntutan kepala desa ini direalisasikan, saya nggak tahu lagi itu pelajaran demokrasi apa yang bisa kita dapatkan. Memang pemerintahan desa dengan pemerintahan di atasnya seperti kabupaten, provinsi, bahkan negara itu memang berbeda. Tapi menurut saya lebih lebih dekatan pemerintahan desa daripada pemerintah-pemerintah yang lain. Karena alasan itulah jika kalian ingin dipilih lagi, semakin dekatlah kalian dengan rakyat kalian. Banyak kok contoh-contoh kepala desa yang tidak memiliki modal dan terus dipilih oleh masyarakatnya untuk memimpin desa. Karena dia benar-benar ada di tengah-tengah masyarakat. Kalau kalian selalu ngomong modalnya itu besar, berarti memang kalian tidak memiliki popularitas. Dan sebetulnya mungkin masyarakat Anda tidak menginginkan Anda menjadi kepala desa kecuali karena uang dan pengaruh orang lain. Saya tuh banyak fakta tentang kepala desa. Bagaimana money politik yang terjadi di desa itu lebih ekstrim daripada pilpres, pilkada dan lain sebagainya. Semua itu sebetulnya terjadi bukan karena sistem sebetulnya. Salah satunya karena ambisi kepala desanya sendiri. Dan oleh karena itu, ini adalah video awal bagaimana saya ingin melihat apa yang akan dilakukan kepala desa setelah ini. Kita kawal masalah ini terus, mudah-mudahan demokrasi desa terus tercipta. See you and good luck.